Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Fuji Rahayu dengan NIM 2018-07-1001. Baik, di sini saya akan membahas siapa saja tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat menjadi ketua Muhammadiyah sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 hingga sekarang. Mari kita simak ulasan selengkapnya. Nah, yang pertama ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini memiliki nama Muhammad Darwisi. Bahkan ada literatur yang menyebutkan bahwa nama beliau ini hanya Darwisi saja. Selain dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia atas berkat perjuangan dan jasa-jasanya. Beliau menjabat menjadi ketua Muhammadiyah sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 hingga 1923. Kedua ini ada Kiai Haji Ibrahim. Beliau ini merupakan seorang ulama dan juga ahli dalam seni membaca Al-Quran. Beliau ini merupakan adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau berarti adik kandung dari Nyai Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini menjabat menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1923 hingga 1934. Ketiga ini ada Kiai Haji Hisham. Beliau dikukuhkan menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1934 tepatnya di Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merupakan abdi dalam Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, yang paling menonjol pada diri beliau adalah ketertiban manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Beliau menjabat menjadi ketua Muhammadiyah selama 3 tahun, yakni pada tahun 1934 hingga 1937. Keempat ini ada Kiai Haji Mas Mansur. Beliau merupakan tokoh Islam dan pahlawan nasional dan sempat menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Demangan, Bengalan, Madura. Langkah awal Mas Mansur sepulang dari luar negeri adalah ia bergabung dengan Sarekat Islam. Selain itu, beliau juga mendirikan sebuah majelis diskusi bersama dengan Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswirul Al-Afkar atau Cakrawala Pemikiran. Namun, terjadinya perselisihan pendapat antara Mas Mansur dengan Abdul Wahab Hasbullah mengenai masalah-masalah tersebut yang menyebabkan Kiai Haji Mas Mansur hengkang dari Taswirul Al-Afkar. Nah, beliau ini menjabat menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1937 hingga 1941. Ini ada Ki Bagus Hadikusumo. Peran Ki Bagus sangat besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Selain itu, beliau juga pernah menjadi ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922, Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM HUD Bestur Muhammadiyah pada tahun 1926, dan menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953. Keenam ini ada Haji Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Selain di Muhammadiyah, beliau juga sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pada dasawarsa 1920 hingga 1930-an aktif dalam syarikat Islam dan sangat dekat dengan Haji Omar Said, Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim. Pada tahun 1923, Sultan Mansur menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Selain itu, pada tahun 1929, ia berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mendawai, dan Amuntai. Dengan demikian, antara tahun 1926 hingga tahun 1929, Muhammadiyah mulai dikenal luas di luar Pulau Jawa. Beliau ini menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1956 hingga 1959. Nah, yang ketujuh ini ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Beliau ini pada tahun 1945, TNI menobatkan Yunus Anis selaku Kepala Pusro Angkatan Darat Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan Imam Tentara. Yunus Anis dikenal pula sebagai organisator dan administrator. Selain itu, pada tahun 1934 hingga 1936 dan 1953 hingga 1958, Yunus Anis dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, beliau ini dipilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-34 di Yogyakarta. Beliau ini menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah selama
pada tahun 1959 hingga 1962. Nah, yang kedelapan ini ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau merupakan seorang penasihat presiden di bidang keagamaan pada tahun 1963. Nah, semenjak berkiprah di Muhammadiyah, ia lebih leluasa mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik. Keinginan ini dijalankannya melalui kegiatannya sebagai guru di sekolah madrasah dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Badawi terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada periode 1962 hingga 1965. Namun, pada Muktamar ke-36 di Bandung, beliau terpilih lagi menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada periode 1965 hingga 1968. Yang kesembilan ini ada Kiai Haji Fakih Usman. Beliau merupakan seorang aktivis Islam dan juga merupakan politikus dari Partai Masyumi. Sebelum menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah, beliau pernah menjabat menjadi Menteri Agama pada tahun 1958. Fakih Usman dikenal memiliki etos entrepreneurship yang sangat kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di daerah Gresik. Bahkan dia juga diangkat menjadi Ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-daerah Gresik. Menjelang meninggalnya, beliau dikukuhkan menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-37 di Yogyakarta pada tahun 1968 untuk periode 1968 hingga 1971. Namun, jabatan itu sempat timbanya hanya beberapa hari karena menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968. Yang ke-10 ini ada Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau dikenal dengan AR Fahrudin. Beliau ini pemegang rekor memimpin Muhammadiyah terlama, yakni selama 22 tahun. Dimulai sejak 1968 dan berakhir pada tahun 1990. Selain itu, semasa hidupnya, Pak AR memberi contoh hidup welas asih dalam Muhammadiyah, yakni sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor dan bersahaja, adalah merupakan pantulan dari mutiara dalam nurannya. Selain dikenal sebagai seorang mubalik yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Karya tulisannya banyak dibukukan untuk menjadi pedoman. Di antara karya-karyanya adalah Naskah Kesyukuran, Naskah Entengan, Serat Kawruh Islam Kawedar, dan Upaya Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Amal, dan masih banyak lagi. Ini ada Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA. Pada masa revolusi, Azhar Bashir bergabung dengan Kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 Yogyakarta. Tokoh karismatik dan pejuang perang sambil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana dan tak sedikit pula orang yang kagum dengan kecerdasan intelektualnya. Pada Muktamar ke-42 di Yogyakarta pada tahun 1995, Azhar Bashir terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah menggantikan Kiai Haji AR Fahrudin. Beliau menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990 hingga 1995. Yang ke-12 ini ada Profesor Dr. Amin Rais. Amin Rais adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Sebagai ilmuwan dan akademisi sekaligus guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Amin Rais juga mengajar mata kuliah teori politik internasional, sejarah dan diplomasi di Timur Tengah, teori-teori sosialisme, hingga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program Pascasarjana Ilmu Politik. Namun kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif. Hal ini kemudian menuai dukungan penuh. Beliau menjabat menjadi PP Muhammadiyah pada tahun 1995 hingga 1998. Mas ini ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Banyak orang yang terpukau dan takzim pada sosok Buya Syafi'i sebagai ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya. Ia sejarawan dan ahli filsafat, tetapi di tengah masyarakat, kehadirannya selaku anak bangsa lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Dalam sebuah catatan pendeknya, Buya Syafi'i mempertegas suara hidupnya sebagai bapak bangsa. Aku mencintai bangsa ini dengan tulus dan dalam sekali. Bagiku membela bangsa adalah dalam rangka membela Islam. Beliau menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1998 hingga tahun 2005. Keempat
ke-14 ini ada Profesor Dr. Muhammad Syirajuddin Syamsuddin MA. Sosoknya dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2014 hingga 2015. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat menggantikan Dr. Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau juga merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah selama 10 tahun, yakni pada tahun 2005 hingga tahun 2015. Ke-15 ini ada Dr. Haidar Nasir MSI. Sebelumnya beliau merupakan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 hingga 2005. Beliau juga seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini beliau menjabat menjadi Ketua PP Muhammadiyah sejak tahun 2015 hingga sekarang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.